Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman semua di em, Lingkar Baca Nun yang ke-11 ya atau 12? 11. Hari ini kita akan membaca bukunya Yusuf Celik. Saya kurang tahu bacanya gimana, nanti Egi akan memberikan akan ngasih tahu kita yang bukunya adalah Critical Hermeneutics, yang mana buku ini berbicara tentang apa namanya, tokoh-tokoh yang menawarkan teori-teori penafsiran Al-Quran baru di tanah Turki. Em, Kegiatan Lingkar Baca Nun ini sudah berjalan 11 kali, dan ini adalah sebuah ikhtiar kita untuk apa namanya, mengimbangi budaya publikasi. Kita ingin mengimbangi budaya itu dengan budaya membaca dan berdiskusi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir meskipun ini masa-masa mudik, ada beberapa teman yang izin, tetapi kita masih apa namanya, kedatangan beberapa teman-teman juga di sini yang bersedia untuk bergabung dengan kita dan punya waktu untuk itu. Terima kasih untuk itu. Nggak berpanjang-panjang, selanjutnya saya dipimpin kita untuk ngobrolin tentang buku ini. Oh ya, maaf sebelum itu. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan atau komentar silakan langsung ditulis di kolom komentar. Tapi setelah itu kita juga berharap kita bisa ngobrol secara interaktif, secara langsung di apa namanya, lewat Zoom ini pasca presentasi. Waktunya sekitar 40 sampai 45 menit untuk sharing. Oh, Thank you. oke, makasih Bu Lin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, saya Egi. Saya mahasiswa di Universitas Islam Internasional Indonesia dan di Edinburgh University, Universitas Edinburgh. Dan ya, hari ini saya diamanahi untuk membedah buku teman dan mentor saya ya ini, ya Yusuf Celik. Ya Yusuf Celik. Jadi um, Turki itu punya dua penulisan, ada C dengan C saja dan ada C dengan petik di bawahnya. Nah, kalau C tanpa petik dibaca J, Jai, sedangkan C dengan petik dibaca C seperti kita pada umumnya. Jadi nama dia dengan petik berarti dibaca Yusuf Celik, secara literal. Judulnya Critical Hermeneutic, Contemporary Philosophical Perspective in Turkey on the Understanding and Interpretation of the Quran. Kira langsung aja. Next book. Oke, iya, saya saya sadar bahwa di dalam dalam seri diskusi Ramadan kita selama 3 minggu terakhir, saya kira tema hermeneutika dan Turki adalah tema yang kurang seksi dalam pembacaan dan dalam diskusi di lingkar IAT utamanya. 2 minggu lalu kita berbicara tentang feminisme dan perkembangan pemikirannya. Minggu lalu kita berbicara tentang diskusi intertekstual dan pembacaan lintas kitab suci. Itu saya kira isu-isu yang memang sudah diangkat juga di kampus-kampus uh, negeri di Indonesia. Tapi hermeneutika satu hal, kemudian Turki itu hal lain. Sehingga um, apa ya, untuk membawa diskusi tersebut, saya bilang saya tidak ingin secara um, besar menyebut bahwa buku ini berbicara tentang Turki. Sebenarnya saya ingin bilang bahwa saya percaya bahwa Yusuf punya bayangan bahwa buku ini bukan buku kajian pemikiran Turki saja, tapi sebenarnya dia ingin membawa 3 tokoh pemikir Quran dari Turki sebagai case untuk mempertontonkan bagaimana kemudian hermeneutika Al-Quran sebetulnya tidak seperti yang dipahami selama ini. Saya kira begitu sih. Dia tidak melekat dengan Turkinya sebenarnya, tapi memang lebih ke satu case tadi yang dalam bab 3, 4, 5-nya membahas tentang 3 tokoh, kemudian dieksplor lagi pembahasannya lebih lanjut tentang beberapa konsep seperti subjektivitas, kebenaran, metode, otoritas makna, dan juga surplus makna dalam Al-Quran. Nah, dan saya punya beberapa argumen ya, kenapa Turki. Yusuf propose 3 argumen yang saya tulis di poin 1, 2, dan 5. Utamanya di poin 1 dia menyebut bahwa memang kajian kita selama ini tentang tafsir, sejarah pengetahuan itu sering kali dan mungkin hampir selalu Arabosentris.
hampir selalu berpusat, saya nggak tahu nanti mungkin kita bisa diskusi tentang ini, hampir selalu memusatkan kajian tentang Islam dengan literatur-literatur berbahasa Arab. Kita bisa kaitkan dengan pertanyaan minggu lalu, apakah kemudian Al-Quran lebih banyak dapat dinikmati oleh komunitas Arab atau yang berbahasa Arab, atau sebenarnya dia bersifat universal, dan tidak. Kemudian dalam aspek juga literatur tuh berbahasa Turki jarang dilirik, menerjemahnya tidak semasif penerjemahan dalam bahasa lain. Nah, saya menambahkan 2 poin di sini, 3 dan 4 dari saya, bahwa terjadi deturkifikasi, upaya untuk setidaknya meminimalisir atau bahkan menghilangkan secara sistematis peran pengembangan keilmuan dari sejarah Ottoman dan Turki modern di dunia Islam. Dan juga nomor 4 adalah yang seringkali kita luput juga, adalah bahwa terjadi reformasi pemikiran Turki lewat mazhab Ankara di Darul Funun Ilahiyat. Nah, yang menarik dari Yusuf adalah dia pengen ngomong gini di poin 5, bahwa um, apa yang membuat kasus Turki menarik adalah bahwa Tur pemikiran keislaman di Turki tidak dapat dilibatkan, dan tidak dapat dilibatkan dalam kategori yang seringkali digunakan untuk memahami Islam, misalkan gerakan transnasional, gerakan Salafi, kemudian dikotomi biner antara klasifikasi biner antara tradisionalis modernis, konservatif revisionis, semata karena memang dia tidak sesederhana itu gitu. Atau mungkin juga karena selama ini cara pandang kita yang dikotomi apa-apa serba mengkotak-kotakan, membuat um, kasus-kasus yang sifatnya partikular dan unik seperti di Turki, dan utamanya juga di Indonesia yang dilakukan oleh Anaping juga cukup bagus, itu tidak dapat di-highlight gitu. Jadinya dia bersifat generalisir dan esensialis dalam beberapa aspek. Oke, skip next. Oke, hermeneutika Al-Quran. Saya menambahkan koma dan tanda tanya. Hermeneutika Al-Quran kritis, atau hermeneutika Al-Quran yang bersifat kritis, atau bagaimana? Em, kita akan berbicara mengapa menggunakan istilah hermeneutika, dan mengapa kemudian tidak sekedar menyebut saja metode penafsiran Al-Quran, atau em, takwil Al-Quran, yang memang sering digunakan juga. Beberapa tokoh menerjemahkan hermeneutika simpel menerjemahkan takwil Al-Quran. Walaupun ada juga yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi hermeneutiko. Um, tapi gini, Celik ingin bilang kalau sebenarnya um, hermeneutika adalah satu nomenklatur yang tepat untuk mengcapture fenomena interaksi antara Muslim dengan Al-Quran yang selama ini, bila didekatkan hanya dengan istilah-istilah yang sering kita dengar, semisal konsep agama, budaya, symbolic order, ataupun dari Lacan, maupun diskursive tradition dari Asad, itu menurutnya dia itu kurang cocok dan tidak dapat merepresentasikan berbagai bentuk fragmentasi dari pemahaman keagamaan dan kondisi-kondisi pembacaan Al-Quran di masyarakat. Sehingga dia meminjam istilah dari Sahab Ahmed dari bukunya What is Islam, tentang hermeneutical engagement, yang merujuk bahwa siapa yang dimaksud apa yang dimaksud dengan Islam dan siapa yang dimaksud dengan Muslim adalah mereka yang secara konstan dan berkelanjutan melakukan interaksi uh, dengan Al-Quran. Lanjut, Bu. Iya, saya memasukkan satu meme di sini. Pseudo liberals when someone criticize Islam and our Muslims event. Um, saya jadi kepikiran ketika lihat meme ini, karena apa ya, hermeneutika Al-Quran kritis itu menjepitkan Al-Quran pada dua istilah yang asing dan sangat baru, dan sangat, saya nggak bisa bilang itu mudah, tapi seenggaknya itu istilah yang asing, seenggaknya dalam tradisi ulama Al-Quran kita, dan juga mungkin dalam tradisi keilmuan YAT kita. Um, Sehingga memasukkan unsur hermeneutika dan kritisisme, membuat orang kemudian bertanya-tanya, apakah memang kita punya tradisi semacam itu, tradisi untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran dalam keseharian. Um, tapi ini adalah premis utama dari bukunya Celik. Dia pengen bilang kalau ya Muslim memiliki tradisi yang usianya setua Al-Quran itu sendiri, usia tradisi ini setua Islam itu sendiri, bahwa
Muslim memiliki tradisi untuk memahami, menafsirkan, dan menghidupkan Al-Quran dalam keseharian yang membentuk kosmologi tentang apa itu Islam dan siapakah Muslim. Next. Untuk memahami definisi, karena menurut saya penting sekali supaya kita tidak terlalu luntang-lantung dan memahami secara abstrak konsep hermeneutika Al-Quran dan hermeneutika. Caleg membuat definisi untuk keperluan analitis utamanya. Dia bilang bahwa definisi ini dia pecah menjadi dua. Ada hermeneutika dalam artian absolutnya sebagai teori tentang bagaimana makna sesuatu dapat dipahami secara universal. Dia mencontohkan dalam satu paragraf tentang bagaimana misalnya seorang filsuf muslim atau hakim muslim mempresentasikan sebuah pernyataan-pernyataan hermeneutis yang pernyataan tersebut dapat membantu kita untuk memahami sebuah fenomena secara lebih universal. Sekalipun barangkali pernyataannya tersebut tidak secara langsung merujuk atau mengutip Al-Quran. Mungkin dalam bentuk metateks atau mungkin dalam bentuk sublime. Kita bisa lihat itu misalkan dalam karangan-karangan Ibnu Sina, Al-Farabi, yang memang tidak ada Quran secara literal gitu ya. Tapi di sisi lain kita akan bilang kalau iya ini sangat Quran nih. Ini sangat Quran. Di sisi lain juga, ini yang disebut Celik sebagai hermeneutika dalam artian yang absolut. Iya, dia tidak harus literal ada barangnya, tapi dia bisa membangun sebuah konsepsi yang universal tentang makna eh, makna sesuatu, utamanya makna teks Al-Quran. Tapi dalam definisi Quranic hermeneutik secara partikular dalam buku ini dia ingin bilang kalau em, segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya untuk mendalami makna teks Al-Quran, sekalipun pemaknaannya, sekalipun pemahamannya, dan sekalipun penafsirannya dianggap tidak sejalan dan tidak sesuai dengan pemahaman universal tentang sebagaimana kita memahami Al-Quran itu sendiri, dia tetap disebut sebagai bagian dari penafsiran dan bagian dari proses hermeneutika. Jadi ini agak ini, jadi dia pengen ngomong begini kok. Hermeneutika Al-Quran dalam definisinya Celik adalah ketika seorang berusaha untuk mendekati Al-Quran dan memproduksi sebuah makna, dan dalam dalam hasilnya nanti entah maknanya itu dapat diterima secara umum atau dianggap sebagai tafsiran yang sesat tanda petik, dia akan tetap menjadi sebuah bagian dari proses hermeneutika. Oke, next dulu. Eh, Hingga nanti kita akan merujuk ke pertanyaan basic tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan menjelaskan Al-Quran dengan benar ke dalam bahasa lokal. Ini pertanyaan yang juga diajukan oleh ketiga tokoh dari Celik. Um, so, hermeneutika Al-Quran Turki berakar pada respon teoritis atas melimpahnya atau membeludaknya jumlah penafsiran Al-Quran di Turki. Um, itu fenomenanya juga sebenarnya tidak hanya awam di Turki, tapi juga di banyak belahan dunia Muslim lainnya. Di Turki mereka memunculkan beberapa istilah, semisal Quran Tarikh Seljilik atau historisisme Al-Quran, pendekatan untuk melihat Al-Quran sebagaimana dipandang dalam proses dialektika Nabi Muhammad secara historis dengan mungkin komunitas-komunitas sezamannya, seperti yang dilakukan dalam pembacaan intertekstual misalnya, untuk melihat Al-Quran dalam paradigma yang historisis, empiris, dan mungkin positivis juga. Dan di sisi lain juga muncul istilah asyiri yorumlar atau over interpretasi. Dalam artian di Turki, jika di satu sisi terdapat kelompok yang berusaha untuk memahami bagaimana sih sebetulnya Al-Quran dapat dipahami secara benar, ada juga kelompok yang tidak sekedar berusaha untuk mencari pemahaman yang benar dan historis, tapi juga berusaha untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu universal loh. Al-Quran itu bisa dipahami oleh semua orang loh, dan dapat terus dikembangkan maknanya. Yang saking dapat dikembangkan dan terus dieksplor maknanya, dia bersifat tidak terbatas. Nah, klaim tentang universalitas Al-Quran ini kemudian membuat tadi produksi pengetahuan yang bersumber dari pembacaan terhadap Al-Quran bersifat membludak dan melimpah.
atau yang disebut sebagai Asy'ari Yorumla. Next. Jadi di sini kita akan melihat perdebatan antara subjektivisme versus objektivisme. Ini yang paling obvious nanti dalam perdebatan dalam bukunya Celik. Di mana di satu sisi masyarakat tidak hanya para penafsir tapi juga audiens umum berusaha untuk memahami sejauh mana sih kita dapat memahami dan juga meresapi makna Al-Quran di satu sisi, tapi juga di sisi lain kita juga ingin memahami bagaimana sih audiens awal utamanya Nabi dan para sahabat menerima dan mengamalkan wahyu tersebut secara benar dan historis. Makanya muncul pemahaman Al-Quran, kajian Al-Quran dan terjemahan Al-Quran yang sifatnya sangat ideologis. Perdebatan terjemahan, kajian dan juga tafsiran yang ideologis ini terasa sekali sebetulnya tidak hanya dalam tulisannya Celik tapi juga dalam berbagai pengetahuan. Dan saya tidak hanya bilang dan sebenarnya kan lagi-lagi ya ini bukan fenomena yang hanya terjadi di Turki, tapi juga banyak terjadi di masyarakat, utamanya masyarakat Muslim non Arab. Oke, next dulu. Nah, di sini kemudian setidaknya kita bisa mengerucutkan pemahaman kita tentang hermeneutika Al-Quran dari Yusuf Celik dengan definisinya bahwa hermeneutika Al-Quran adalah satu atau lebih statement yang berangkat dari refleksi tentang berbagai kondisi dan operasi yang terlibat dalam pemahaman intelektual tentang makna Al-Quran. Ini definisi yang cukup cukup teknikal. Saya bisa menyebutnya cukup teknikal dan mekanikal dalam beberapa aspek karena dia menggunakan istilah statement dalam pemahaman Foucault, Michel Foucault, bahwa statement itu bukan kalimat dan bukan preposisi. Statement adalah for the sake of the statement itself. Dia dalam beberapa aspek dapat dipahami sebagai teks, tapi dia tidak terikat dengan authorial intent dalam beberapa aspek. Bahwa kemudian di satu titik dalam sejarah Al-Quran dapat dipahami dalam artian historisnya, dalam konteks Arab abad ke-7-nya. Tapi di sisi lain, Celik pengen bilang bahwa dengan statement, seseorang bahkan tidak perlu memahami asbabun nuzul dari sebuah ayat atau paham Al-Quran. Dan kondisi-kondisi yang melingkupi kondisi dan operasi-operasi, jadi kondisi tentu iklim sekitar, operasi tentu pendekatan yang diambil apakah itu bersifat teknikal atau mungkin juga yang sama sekali tidak teknikal, mekanikal dan akademik tapi bersifat intuitif misalnya. Jadi bentuk operasi yang sifatnya beragam itu digali sebagai dua variabel dalam studi tentang hermeneutika Al-Quran. Di hermeneutika Al-Quran, saya bacakan lagi, adalah satu atau lebih statement yang berangkat dari refleksi tentang kondisi dan operasi yang terlibat dalam pemahaman intelektual tentang Al-Quran. Next. Iya, ini disertasi yang jadi buku, disertasi dengan judul yang sama tahun 2020, terbit 2023. Iya, saya saya ngobrol dengan Celik di Juli 2023 dan dia cerita bahwa salah satu pengujinya itu adalah Johanna Ping yang juga melakukan riset yang sama dengan Celik dalam konteks Turki ya. Jadi kan Johanna Ping itu melakukan pengkajian tentang penafsiran tafsir ideologis di Turki dan Indonesia, ada satu publikasinya yang juga mengkritik pemikiran Felix Corner. Kita akan bahas tentang Felix Corner. Catatan dari Johanna Ping terhadap disertasinya Yusuf adalah Yohana bilang kalau loh kok buku ini terlalu abstrak ya, terlalu filosofis gitu. Tidak bermain secara langsung dengan perpolitikan yang terjadi di Turki saat itu. Atau mungkin dengan kontestasi kepentingan dan juga dengan kubu-kubu yang terlibat kubu konser. Lagi-lagi kategori-kategori instan yang seringkali digunakan dalam studi tanda petik Eurosentris ya. Konservatif, progresif, modern, reformis, be it something. Dan Yusuf di satu titik berusaha untuk defense argumen dia bahwa iya ini sebenarnya adalah kajian filosofis untuk memahami bukan tentang tiga tokoh
Turki secara partikular, tapi untuk memahami fenomena hermeneutika Al-Quran dan memahami konsep tentang subjektivitas dan objektivitas serta dimensi kebenaran dan futuritas makna dalam Al-Quran. Sehingga dia mengambil secara sengaja bukan tokoh yang selama ini dianggap sebagai primadona dalam studi Turki. Saya ingat betul dulu di satu sesi saya ngobrol dengan Pak Yafik. Pertanyaannya sederhana, kenapa mengambil tokoh yang bukan yang kita kenal, misalkan Ömer Ozsoy atau Mehmet Pachachi atau siapapun? Ternyata juga dijelaskan oleh Yusuf gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Next dulu deh. Oke, nah tepat jadi di Felix Corner dia fokus untuk melihat bagaimana kemudian proses reformasi studi hermeneutika Al-Quran di Universitas Ankara utamanya membangkitkan semangat baru, membangkitkan sebuah mazhab tafsir yang kita sebut sebagai mazhab Ankara atau Ankara School of Tafsir something. Dan kesimpulan dari Corner, dia pengen bilang kalau ya karakteristik dari tafsir reformis di Turki adalah tiga. Satu reformis, dua historis, tiga akademis. Satu, dia bersifat reformis, artinya mengambil bentuk baru dari tafsiran-tafsiran yang lama. Dua, dia bersifat historis, dia sangat berkaitan dengan konteks sejarah dari pewahyuan Al-Quran. Dan yang ketiga, dia akademis, bahwa dia harus melibatkan investigasi akademik yang terukur dan sistematis. Nah, sebetulnya buku Celik dalam aspek ini adalah antitesa dari karangan Felix Corner. Karena Celik karena Yusuf pengen ngomong kalau loh tidak loh, tafsir itu tidak melulu harus akademik loh. Tafsir itu tidak melulu harus reformis dan historis loh. Banyak produksi pengetahuan dan juga proses penafsiran Al-Quran yang sifatnya tidak akademik, tidak reformis, dan tidak historis, apalagi sekedar Ankara sentris. Mungkin di Indonesia kita juga bisa bilang kalau ya tafsir itu tidak harus yang berjilid-jilid dan juga kaya akan footnote loh, dan tidak juga harus menggunakan metodologi yang canggih, hermeneutika yang sangat sophisticated. Dan tidak pula harus berkaca pada mungkin mazhab Sapen di Yogyakarta. Kita bisa loh memproduksi paradigma tafsir sendiri yang mungkin Irfani atau bagaimanapun. Saya juga pernah dengar isu tentang penggunaan nalar Irfani itu dalam tafsir Muhammadiyah, which is sebenarnya sesuatu yang baru. Muhammadiyah menggunakan nalar Irfani, tapi ya nonetheless mudah-mudahan sukses dengan Muhammadiyah. Kalau NU saya kira cukup aman untuk mengimplementasikan tiga dimensi nalar Bayani, Burhani, Irfani, tapi kalau Muhammadiyah saya nggak tahu dengan proyeknya dengan Pak Amin Abdullah juga. Oke, next. Iya, ini tiga tokoh yang disebutkan oleh Celik, tiga tokoh alternatif. Tidak diambil Omar Otsoy, tidak diambil Mehmet Pachachi, kolega Pak Sairon Syamsuddin, tidak diambil Mehmet Akif Coach, mentor dari Pak Mugzi, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh besar yang ada di Ankara yang terlibat dalam reformasi pemikiran tafsir di Ankara utamanya, dan juga yang mengubah landscape hermeneutika Al-Quran di Turki secara masif. Justru Yusuf mengambil tiga tokoh yang satu bukan alumni Ankara, nomor dua acap kali disebut mungkin sebagai tokoh yang tidak otoritatif tanda petik dalam pemikiran tafsir karena tidak ditrain secara tradisional dalam iklim pendidikan IAT, let's say. Dan mereka juga memiliki background yang cukup beragam. Ada yang tidak menempuh pendidikan sama sekali, ada yang merupakan seorang profesor, dan ada juga yang sekedar sarjana. Oke, next. Oke, Dujen Jundiolu. Dujen Jundiolu ini disebut sebagai tokoh konservatif sebetulnya. Konservatif tanda petik karena dia berusaha untuk. Nah, ini Yusuf gini. Yusuf bilang kalau oke, Jundiolu adalah salah satu contoh kasus di mana ada seorang intelektual konservatif yang dengan sengaja menjadi konservatif, apa nih konservatif atau apapun istilahnya. Karena dia ingin menjadi antitesa, menjadi lawan kata, menjadi narasi perlawanan
terhadap gerakan reformasi pemikiran tafsir yang sangat marak terjadi di Turki, utamanya gerakan Quranisme di Turki, yaitu gerakan yang berusaha untuk satu eradicating atau menghapus penggunaan hadis dalam penafsiran, dan nomor dua hanya mengandalkan pemahaman seseorang atas Al-Quran secara intimate dan historis. Jundiolo menentang keras pemikiran semacam ini dan bilang kalau ini pemahaman yang salah. Dia ingin mengembalikan itu pada nature, untuk eh, memahami Al-Quran satu dalam 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 padanan historisnya di sisi lain, dan juga memahami esensi dari proses memahami dan menafsirkan Al-Quran an lama dan yorun lama. Nah, apa yang menarik dari eh, Jundiolo adalah Jundiolo tidak punya background akademik sama sekali. Tapi dalam proses membangun hermeneutika Al-Qur'annya, dia merujuk pada beberapa tokoh yang established yang kita kenal. Misalkan Friedrich Schleiermacher, Ferdinand de Saussure, dan juga Chomsky. Um, itu tokoh pertama. Ini buku yang saya contohkan yang juga dikutip dan juga banyak dikutip dalam bukunya Yusuf adalah Qur'ani Anlama Nen Anlami dari Jundiolo. Oke, next dulu. Next. Uh, next lagi. Oke, Recep Alpiail. Recep Alpiail ini adalah profesor filsafat agama di Universitas Istanbul. By nature seorang profesor filsafat agama, sehingga oke, dia sangat familiar dengan berbagai pemikiran pemikiran Barat atau filsafat Eropa. Um, dan Yusuf bahkan dalam satu paragraf menyebut bahwa di antara ketiga tokoh, Alpiail adalah yang paling dapat melakukan dialektika dengan pemikiran-pemikiran filsafat dari teori klasik hingga kontemporer. Nah, utamanya dia banyak mengandalkan konsep Wittgenstein untuk memahami dikotomi objektivitas dan subjektivitas dengan mengadopsi konsep rule following, private language, dan juga Heidegger tentang ontologi dan estetika. Nah, satu paragraf yang menarik dari saya adalah Alpiail berusaha untuk membandingkan upaya seorang mendekati Al-Quran dengan ketika mereka, ini mirip Gadamer sebenarnya, dengan ketika kita menikmati lukisan Van Gogh. Dia pengen bilang kalau tidak semua pengalaman pembacaan dan pemahaman kita atas Al-Quran dapat diutarakan dengan kata-kata. Dan disitulah dimensi estetika Al-Quran yang seringkali luput dibincangkan dalam proses hermeneutika. Di sisi lain juga yang menarik adalah oke, ketiga tokoh tadi memiliki syarat. Apa syarat minimal seseorang untuk menjadi penafsir? Nah, syarat yang diajukan oleh Al-Fiail adalah bukan sekedar bisa berbahasa Arab, atau bukan sekedar memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesejarahan Al-Quran, let's say misalnya, tapi juga politik rekognisi. Politik rekognisi dalam artian bahwa at the end seorang muslim atau seorang pembaca Al-Quran harus membela Al-Quran, apapun alasannya. Kesadaran bahwa pembacaan kita atas Al-Quran itu menunjukkan posisi kita, dan juga nanti juga akan banyak berpengaruh pada landscape politik rekognisi. Kemudian di sisi lain juga kesadaran tentang, saya typo, Vanilek dilinci, kesadaran tentang batasan diri, bahwa seseorang memiliki subjektivitas dan seseorang punya batasan dalam tadi kemampuan untuk mengartikulasikan pengalaman berinteraksinya dengan Al-Quran yang mungkin suatu waktu akan terbatas dan akan terus berkembang seiring waktu. Next. Next lagi. Oke, Mustafa Uzturk ini Öztürk ini sebenarnya terkenal ya. Di antara tiga tokoh yang saya pertama kali bisa identifikasi adalah Öztürk. Karena oke, dia bukan sarjana Ankara, bukan lulusan Ankara, tapi memang pemikirannya Ankara sentris, dan bahkan beberapa publikasinya dipublikasikan di penerbit Ankara. Karena dianggap paralel dengan apa yang dikampanyekan oleh para sarjana Ankara ilahiyat. Ya, bedanya tapi kalau menurut Yusuf ya, ketika para sarjana Ankara eh, punya asumsi bahwa mereka adalah seorang historisis, mereka menggunakan pendekatan untuk memahami Al-Quran secara objektif dan historis.
dan mengklaim bahwa segala pembacaan yang non-historis atas Al-Quran adalah pembacaan yang satu, overinterpretasi, dan nomor dua, palsu. Nah, Ostok tidak duduk dalam posisi yang sama untuk sepakat dengan kelompok tersebut dan bilang kalau tidak sesimpel itu loh. Nggak mesti kalau pembacaan non-historis itu berarti overinterpretasi dan juga tafsiran palsu. Bisa saja mereka hanya menggunakan pendekatan yang berbeda, pendekatan perasaan yang berbeda. Dan itu yang terjadi juga. Dan di sisi lain, Ostok menggunakan dialektika untuk menggabungkan ini jadi sangat jadi saya nggak bisa saya nggak tahu ya. Banyak yang bilang kalau pemikiran Ostok ini dipengaruhi oleh Rahman. Fazlur Rahman dengan dialektikanya untuk menghubungkan antara historisitas Al-Quran dengan konteks kekinian. Antara dimensi historis literal dari Al-Quran, kita sering menyebutnya sebagai makna tarifi dengan konteks yang sekarang, yang sifatnya historis dan universal. Di sisi lain, yang paling kentara dari Osturk adalah dia berusaha untuk mengadopsi konsep psikoanalisa dari Dilthey Beres, Bun. untuk dapat Gerak beres, Cira. dia menggunakan konsep psikoanalisa Dilthey untuk dapat memahami bagaimana spirit pewahyuan Tuhan dalam 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 Al-Quran atau wahyin ruhuliyah. Ada beberapa kritik dari para sarjana tentang Osturk. Mereka bilang kalau Osturk ini bermasalah karena mereka kalau dengan menggunakan psikoanalisa Tuhan, dia berusaha membaca alam pikir Tuhan. Ini dibantah lagi dengan Osturk. Osturk bilang kalau enggak lah, saya nggak mungkin bisa memiliki kemampuan untuk membaca alam pikir Tuhan. Yang bisa saya lakukan adalah membaca spirit, semangat, atau background atau intensi muradul musannifnya. Bukan esensi, bukan zat dari Tuhan itu sendiri, tapi muradnya. Oke, itu dulu. Next. Kayaknya setelah ini slide terakhir dari saya. Oke, saya punya 3 poin tentang buku ini yang saya ingin propose dalam diskusi. Mudah-mudahan nanti bisa diangkat bersama. Satu, bahwa konsep tentang subjek-objek, nilai kebenaran, dan metode memahami atau menafsirkan Al-Quran bergantung pada proses internal dan eksternal tiap individu. Lagi-lagi kita perlu kembali pada definisi hermeneutika Al-Quran dari Yusuf Celik yang berangkat dari asumsi bahwa proses memahami dan juga menginterpretasikan Al-Quran itu melibatkan kondisi dan juga mekanisme atau operasi untuk menggali makna Al-Quran, serta tidak sekedar bergantung pada asal institusi, sumber bacaan, maupun kategori biner modern tadi, konservatif, reformis, revisionis, atau apapun. Dan di poin nomor 2 yang menurut saya menarik dari bab 7 di bukunya Celik, di bukunya Yusuf, adalah tentang konsep otoritas makna. Bahwa begini, dalam satu titik dalam sejarah, pembacaan kita tentang satu ayat dalam Al-Quran sangat terbatas dan ayat tersebut hanya dapat dijelaskan lagi secara lebih utuh di masa depan. Contohnya apa? Yang paling kentara adalah isu tentang poligami dalam penafsiran Quran Nisa ayat 3. Dahulu masyarakat Muslim tidak memiliki imajinasi bahwa perempuan dapat duduk setara dengan laki-laki. Saya nggak tahu ini mungkin nanti teman-teman bisa berdiskusi lagi tentang ini. Apakah di zaman itu sudah bisa disamakan sebagai posisi yang egaliter dan equal atau mubadalah atau apapun di abad 7 Hijriyah Hijaz. Tapi kemudian seiring waktu perempuan menunjukkan bahwa bukan perempuan menunjukkan, tapi konteks masyarakat global menunjukkan bahwa sebenarnya nggak perlu lagi, poligami sudah nggak relevan. Dan imajinasi tentang monogami kemudian menyeruak dan landscape penafsiran semakin berubah sehingga ayat tentang poligami dianggap di beberapa poin tidak lagi relevan. Karena tadi dan pertanyaan yang cukup filosofis dari Yusuf adalah begini. Apakah penafsiran kita bahwa ayat poligami mengandung pesan monogami itu dapat kita paham, apakah penafsiran tersebut hanya dapat muncul di abad 20 dan abad 21, atau sebetulnya penafsiran tentang monogami dan poligami telah dapat kita temukan di abad 7, namun sekedar karena kita belum memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup untuk mengartikulasikannya sehingga dia bersifat ekses. Atau kalau bahasa kita mungkin mubazir.
dan dengan waktu dan waktulah yang bisa menjawabnya. Full of excess. Ini ada istilahnya dari Turki. Full of excess. Aşirelik larla dolu. Ini satu, ini poin kedua tentang futuritas makna dan juga surplus makna dari Al-Quran. Dan yang ketiga, berkaca dari critical hermeneutics, ini pertanyaan dari saya saja sebenarnya. Karena kan nggak tahu, ini juga dari Yusuf Yusuf yang bilang ke saya, bisakah disertasi kita, bisakah disertasi saya, kata Yusuf, dikaitkan dengan konteks keindonesiaan. Artinya kalau saya balik pertanyaannya, bisakah kita asumsikan misalnya mazhab Sapen di UIN Jogja sebagai Ankara School of Tafsir ala Indonesia yang sifatnya revisionis, akademik, historisis, atau kita asumsikan bahwa para sarjana dan penafsir lain sebagai antitesa dari paradigma liberal interdisiplin akademik khas UIN Sunan Kalijaga. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Ya tadi saya persilakan dan saya kembali konformnya kepada Bu Lia. Terima kasih Mas Egi atas paparannya. Silakan teman-teman, apakah em, ada komentar, pertanyaan yang bisa dibagi? Biasanya kita diskusinya relatif santai sih ya, jadi kita semacam ngobrol saja. Ada beberapa poin tadi mungkin akan saya munculkan lagi apa namanya layarnya kalau kita membutuhkan itu, tapi silakan teman-teman kalau ada komentar atau pertanyaan. Oke, kalau belum saya mau bertanya dan aku tahu Mas Egi bukan penulisnya ya, pembedahnya. Jadi kita mencari jawabannya bersama-sama. Yang masih belum saya tangkap itu pertama, critical hermeneutics itu apa? Kalau menurut Shelley, saya tak apa paham tadi sudah dijelaskan critical itu apa, kemudian hermeneutics apa, tapi eh, apa namanya saya minta tolong dibulatkan gitu. Terus kemudian dalam satu obrolan di grup WhatsApp itu dia bercerita kalau dia membedakan antara exegesis dengan hermeneutics atau interpretation dengan hermeneutics, saya lupa. Nah, itu maksudnya apa dan kemudian dalam kerangka term-term yang biasa dipakai dalam tradisi ulumul Quran misalnya kayak tafsir, takwil, bahkan mungkin faham ya atau isyarah atau tadabbur, ta'amul dan lain-lain itu kira-kira hermeneutik itu mencakup makna apa saja. Mungkin itu dulu tapi saya juga punya beberapa pertanyaan yang lain. Menunggu teman-teman sekalian juga. Maaf Egi masih mute. Oh, Oke, Bu, saya catat beberapa poin dari Ibu. Pertama tentang definisi critical hermeneutics yang sebetulnya sehingga saya membaca akhir buku memang belum ketemu tuh definisi critical hermeneuticsnya apa. Tapi kalau sekedar definisi Quranic hermeneutics, kemudian hermeneuticsnya itu apa, itu saya dapat dan saya bulat di situ. Tapi critical hermeneutics yang dia maksud itu apa, itu juga saya belum paham. Tapi apakah berarti ada critical hermeneutics, lagi-lagi ya kita kembali ke retorika, dan juga uncritical hermeneutics dalam arti ini, karena dalam konsep hermeneutikanya Celik dia memosisikan bahwa oke, suatu pemikiran dan suatu proses untuk menggali makna tidak harus akademis, tapi dia harus intelligible, tidak harus akademik, tidak harus sistematis, tidak harus menggunakan pendekatan yang canggih, tapi dia harus intelligible. Nah, di sini dimensi kritisnya nggak terlalu kebaca sebenarnya di saya. Itu juga catatan dari saya sebenarnya juga, Bu. Saya juga tulis di buku ini. Belum saya dapatkan definisinya dia tentang critical hermeneutics hingga akhir buku. Em, tapi soal tadi ya, soal bahwa dia memisahkan antara hermeneutika dengan exegesis dengan interpretasi itu benar. Itu dijelaskan juga di buku di bab 2-nya dia, bahwa dia pengen ngomong begini, Mbak. Tidak bisa kita merujuk pada tokoh seperti Arkun yang sekedar menerjemahkan hermeneutika menjadi takwil. Um, karena masing-masing punya epistemologinya sendiri dan juga dengan memaksakan hermeneutika tunduk pada definisi takwil dan sebaliknya dengan memaksakan takwil untuk tunduk pada konsep hermeneutika, itu akan jadi problematik ketika menjelaskan beberapa aspek. Um,
Tapi dia pengen bilang kalau hermeneutika Al-Quran dalam aspek ini tentu akan berkelindan dengan beberapa let's say disiplin kah atau genre seperti usul tafsir, ulumul Quran dan juga usulul fiqh dan takwil. Dia bilang dan juga kata dia nih. Sebetulnya definisi-definisi kita di usul tafsir, usul fiqh, ulumul Quran itu tidak perlu diterjemahkan lagi. Ya sudah, gunakan saja definisi itu apa adanya, tidak harus dipaksakan untuk diterjemahkan dalam bahasa lain. Karena dengan menerjemahkannya kita akan memaksakan untuk mengerucutkan padanannya pada suatu. Saya kira itu ya. Em, Bagaimana dengan apa tadi pertanyaan saya yang kedua tadi? Allahu Akbar, saya kok lupa. Em, ya, yang menjadi menarik kenapa kok kita harus menggunakan term hermeneutics gitu loh. Makanya apakah itu mewadahi eh, makna-makna. Berarti gimana tadi hubungan antara interpretation, exegesis, dan hermeneutics itu gimana hubungannya? Sembari ini ada juga Um, pertanyaan dari Mas Yahya atau Pak Yahya. saya nggak tahu kalau exegesis ya sebenarnya kalau dalam konteks celik. Cuman kalau interpretation memang dia menjelaskan sedikit ya. Um, bahwa satu definisi dia tentang menafsirkan sesuatu dan memahami sesuatu itu adalah proses untuk menggali makna, dan hermeneutika dalam aspek ini bukan sebagai dia bukan alat untuk menggali makna, tapi dia adalah alat untuk mengidentifikasi kesadaran orang dalam memaknai dan menafsirkan. Jadi consciousnya ada historical consciousness seseorang ketika dia menafsirkan kalau oh iya saya harus begini, saya harus begitu, saya harus sadar bahwa ada kondisi ini dan kondisi itu. Jadi sifatnya meta level kalau misalkan di hermeneutika itu tidak Mm-mm. bersifat dalam artian yang praktikal. Saya memahaminya seperti itu sih Bu. Tapi kalau untuk Hmm. interpretasi saya kira ya itu udah apa adanya saja, tidak harus juga yang teknikal, tidak harus juga yang literal atau apapun. Dan itu ya, sorry ini one last question dari saya untuk sekarang. Em, dan apa namanya, hermeneutics itu meta level yang salah satu maknanya adalah dia tidak harus diskursif gitu maksudnya. Meskipun yang dia kaji orang-orang ini itu Iya. mendeskripsikan, menjelaskan ya apa makna Al-Quran gitu ya. Saya nggak tahu itu buku-buku tafsir atau buku-buku teori penafsiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, em, apa namanya? Saya membayangkan apakah hermeneutics itu misalnya ketika saya kemudian apa karena meta level tadi itu ya, saya melihat Al-Quran kemudian hati saya menjadi tertentu, bentuk engagement itu juga masuk dalam apa yang dia maksud hermeneutical engagement, atau dia harus berupa pemahaman gitu yang diskursif gitu. Oke, diskursif dan tidak diskursif itu kan nanti problematis juga ya Bu. Maksudnya gini, um, dia mengadopsi Foucault. Dan definisi Foucault tentang diskursif itu kan segala sesuatu yang intelligible, sedangkan non diskursif itu yang sebaliknya non intelligible. Tapi para Foucauldian belakangan mengkritik definisi non diskursif karena apa yang Foucault sebut sebagai non diskursif seperti mimpi, kemudian intuisi, itu sebenarnya diskursif juga. Artinya itu intelligible dalam beberapa aspek. Dan sehingga nah Foucault kemudian mengakui kesalahannya dan dia bilang oke, itu definisi yang saya gunakan dulu dan saya juga tidak memiliki batasan yang clear apa itu diskursif dan non diskursif. Dan dalam konteks ini juga sebenarnya menurut saya Yusuf tidak menggunakan definisi diskursif non diskursif. Dia hanya menggunakan beberapa konsep Foucault tentang um, arkeologi pengetahuan, kemudian tentang subjek, tentang statement, dan juga tentang independensi teks dari pengarang. Lalu juga pertanyaan Ibu tentang apakah ketiga tokoh tadi Alpiali, kemudian Cundiolu dan juga Ozturk itu menulis kitab tafsir? Jawabannya enggak, benar. Mereka hanya mereka kebanyakan mengarang buku-buku tentang pemikiran tafsir, pemikiran tentang Al-Quran, tentang hadis ketimbang karya tafsir itu sendiri. So, ya itu lagi-lagi itu karya meta level. Um,
Ada lagi Bu, saya nggak mencatat semua, mohon maaf. Oke, nggak sudah tadi, cuman ya itu Oke. ketika saya menggunakan diskursif tadi itu maksudnya bagaimana biasanya term itu dipahami, karena misalnya kayak Talal Asad itu Iya, kan juga tidak menjelaskan discourse sebagai hanya argumen, tapi bisa embodied gitu. iya. Anyhow, itu Oke, diskusi yang iya. lain. Silakan Mas Yahya untuk bertanya kalau mau hadir bersama dengan kita ngobrol di sini. Hmm. Sudah Kristen diketik Ankara itu, School. Lin. Ya Ah, di kalau ada ada juga. suara itu kan Iya, ada iya. interaksi begitu, Bapak. Iya, iya, iya. Gimana? Apa ya kalau terkait Baca Ankara saja. School ini menarik juga nih. Nah, atau Mas Yahya juga udah punya punya bacaan tentang Ankara School. Karena saya sendiri belum pernah ke Ankara. Dulu saya tertarik sekali untuk studi ke Ankara. Ankara School ya. Tapi ah, menurut saya coba Mas Yahya gunakan keyword dalam bahasa Turki misalnya. Saya nggak tahu nih. Barangkali bakal ketemu gitu. Karena memang itu digunakan oleh mereka. Satu, nomor dua, ini berkaitan juga dengan pembentukan Fakultas Ilahiyat, Fakultas Teologi di Ankara. Karena kan dulu kan ada problem di mana tidak mungkin sebuah fakultas agama dibangun di atas universitas sekuler. Ya sudah, fakultas agama sifatnya tradisional, universitas sifatnya modern dan juga akademik, reformis dan lain sebagainya. Makanya dulu muncul Madrasah Imam Khatib, kemudian Darul Funun. Em, tapi belakangan kemudian Ankara melakukan reformasi dan membangun tadi Fakultas Ilahiyat. Ilahiyat fakultasnya dengan asumsi bahwa kami mendirikan sebuah fakultas pemikiran Islam yang tidak sama seperti yang dilakukan dalam maktabler. Mereka menyebutnya maktabler, itu maksudnya kayak mungkin di kita TPA kali ya, atau mungkin di seminari IAIN atau di UIN gitu. Dan juga di madrasah, bedanya kami Fakultas Ilahiyah di Ankara dengan fakultas dengan IAIN dan UIN di situ adalah kami mengusung konsep reformasi, mengusung konsep historisitas, dan mengusung konsep pembacaan akademik atas Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu agama. Mungkin itu semangat di awalnya. Saya nggak tahu apakah kemudian ini aksesibel untuk publik, tapi lagi-lagi saya perlu bilang kalau problem dalam kajian di Turki adalah satu, problem bahasa, dan nomor dua, deturkifikasi yang sering kali terjadi. Sehingga kita sangat rely pada seseorang yang fluent dalam berbahasa Turki. Saya tadi harapnya bisa nemu Mas Mugzi di sini yang bisa berbicara lebih lancar tentang iklim akademik di Ilahiyat Ankara. Ya, silakan yang lain. Karena kalau enggak nanti jadinya Lin sama Egi ngobrol sendiri. Tapi sebenarnya kalau ngomong deturkifikasi, oh itu tar, Kadung Fadli telat kamu. Em, Kalau ngomong deturkifikasi, kalau kita melihat orang-orang ini tidak mengambil source dari, saya bicara konteks anu ya, Ottoman Turkish ya, bukan modern Turki ya. Mereka mereka yang digunakan sebagai sumber-sumber itu dari tradisi yang berbeda gitu. Kalau kita ingat misalnya Syekh Nawawi itu salah satu rujukan tafsir yang kuat adalah Abu Su'ud misalnya. Ya karena memang eranya ya Turki Utsmani waktu itu, dan beliau adalah figur tafsir yang sangat terkenal, ini yang dikaji oleh Pak Muhzi dalam disertasinya kalau saya tidak salah gitu. Tetapi mereka juga tidak merujuk itu gitu. Tadi apa sumber-sumber yang mereka rujuk benar-benar purely tradisi filsafat bahasa atau mungkin hermeneutika di barat. Egi punya catatan nggak terkait dengan itu? Kalau soal rujukan, saya kira tetap mereka banyak ya. Maksudnya kan lagi-lagi tidak satu dua kubu di sini. Ini kan sangat, kalau bahasanya Yusuf itu oversaturated. Jadi kelompok ini tidak lagi satu kubu A, B, C, D. Mereka bisa menggunakan referensi manapun untuk kepentingan apapun gitu. Tetap Abu Su'ud menurut saya tetap digunakan, dan di sisi lain juga referensi-referensi dari barat, dari timur, semuanya diadopsi, dan proyek penerjemahan literatur non Turki ke Turki itu sangat masif di Turki, sehingga kemudian orang-orang para sarjana maupun yang non akademisi dapat mengonsumsi pengetahuan misalkan tentang filsafat tadi ya, dalam kasusnya Dunyolu, kentara sekali, dengan sangat terbuka. Um,
Dan saya masih keingat itu pernah ada Mas Muzi cerita dalam satu kesempatan begini, para sarjana di Ankara itu sebenarnya cukup kesal ya ketika ada sarjana luar datang dengan membawa proposalnya, pengen berbicara tentang misalnya pembacaan sejarah pengetahuan di Turki dan tidak betul-betul dedicated to that issue. Kenapa? Karena tidak memiliki kemampuan dalam bahasa Turki, tidak memiliki akses untuk membaca, mendalami isu-isu yang berkaitan dan terdokumentasi dalam bahasa Turki maupun Ottoman. Sehingga ya sudah, mereka membaca itu dari sumber-sumber sekunder yang dapat dijelaskan dan jumlahnya terbatas dalam literatur berbahasa Inggris misalnya atau dalam bahasa Arab. Itu problematik juga sebenarnya. Makanya saya sangat senang ketika misalkan ada orang kayak Mas Muzi dan juga ada Mas um, dan lain-lain lah, saya kira Mas Zaki Khairul Umam yang juga fluent dalam Turki dan juga Ottoman, bahasa Ottoman untuk berbicara tentang konteks Turki. Itu sangat menarik. Oke, Mas Oke, Fadli. terima kasih. Silakan Mas Fadli, dan ini juga ada Mas Azwar yang punya pertanyaan di komentar. Nanti bisa sharing juga secara langsung kalau berkenan. Silakan Pak Fadli. Terima kasih. Sebelumnya apa namanya? Apa istilahnya, Mbak? Sebentar, sorry. Disclaimer dulu ya, disclaimer. Saya tidak banyak mengikuti studi tentang Quran atau gramatika Turki ya. Dan buku Yusuf Celik juga tidak saya baca halaman per halaman, tapi ya baca cepat aja. Dan dari beberapa diskusi barusan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, pertanyaan Mbak Lin, apa itu critical hermeneutics yang dimaksud oleh Yusuf Celik? Kalau yang saya baca, saya mendapatkan ide, ya, tahu ya, itu yang dimaksud Yusuf Celik enggak, atau saya mendapatkan ide kalau yang dimaksud oleh Yusuf Celik itu adalah kembali ke Mas Yahya dulu, apa itu Ankara School itu dari mana gitu. Nah itu ya dari si itu, dari siapa? Dari si Felix Corner yang dikritik sama si Celik. Kesimpulannya Corner itu kan praktik hermeneutik atau ya praktik ya dalam hal ini mungkin hermeneutika yang bisa dilihat dari kasus Ankara School itu adalah itu mono dan itu bisa dia karena itu dia sebut sebagai Ankara School. Nah, bagaimana karakternya? Karakternya adalah memiliki satu pertanyaan mereka punya satu pertanyaan. Jadi siapa tiga yang dibahas oleh Corner itu punya satu pertanyaan tentang etika. Dan jawaban mereka lebih kurang bersifat apologetik dalam artian produk dari karya-karya mereka itu adalah sebagai upaya untuk membuat Quran itu modern. Jadi itu Ankara School of Thought-nya yang disampaikan, yang ditemukan oleh Felix Corner. Jadi hermeneutikanya itu adalah untuk membincang etika Al-Quran yang modern, menjadikan Quran itu juga sesuatu yang modern. Nah, yang dimaksud oleh critical hermeneutik oleh Yusuf Celik yang saya pahami adalah bahwa Yusuf Celik mengambil sampel yang lebih luas daripada orang-orang Ankara dan menemukan bahwa tidak hermeneutikanya di Turki tidak semonolitik itu gitu. Justru kalau dia mengambil sampel-sampel yang lebih luas akan terlihat justru hermeneutika Turki itu bersifat kritikal dalam artian studi-studi mereka itu juga berbeda dari yang disampaikan oleh Corner tadi, yaitu upaya untuk menjadikan Quranic ethic itu sesuatu yang modern. Justru sebaliknya mereka itu mengcounter konsep etika modern itu. Nah, dan bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu, nah di sini dia membedakan antara hermeneutics dan interpretation. Dan perbedaannya sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Itu bisa kita lihat. Menurut saya itu sepadan dengan perbedaan
pendefinisian hermeneutika, level hermeneutika yang disampaikan oleh Pak Sairon antara praktik penafsiran dan teori penafsiran, dan kecenderungan tokoh-tokoh yang dikaji oleh Yusuf Celik ini mereka lebih concern dengan hermeneutika, bukan concern dengan interpretation. Dan kalaupun mereka datang dengan interpretation itu dalam rangka untuk membincang hermeneutika, itu hermeneutika teoritis itu. Dan hermeneutika teoritis itu adalah berarti emang dalam upaya untuk understand the Quran, tapi bukan dalam tren yang diperlihatkan oleh Felix Corner. Jadi kritikalnya itu saya rasa di situ. Kritikal terhadap perdebatan apologetik etik modern yang dihasilkan oleh Ankara School. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin kembali ke slide. Tadi yang mana ya? Aku lupa. Tadi Egy membahas antara hermeneutika Quran dan hermeneutika. Saya ingin konfirmasi lagi. Saya memahami hal yang berbeda dari yang dipresentasikan tadi. Yang mana? Slide 5. Slide 5. Ya. Ya. Tadi kalau saya tidak keliru paham, Mas Egy itu di sini berbicara tentang penerimaan ya. Kalau produk hermeneutika seseorang misalnya lantas itu tidak bisa diterima oleh orang komunitas muslim secara luas ya itu ya hermeneutika bagaimanapun seperti itu gitu. Tapi begitu ya kalau nggak salah tadi ya yang disampaikan ya, atau mohon klarifikasi dulu sebelum aku masuk ke poinku. Ya iya benar sih ya. Kalau aku baca ini agak berbeda ya, saya pahamnya nggak seperti itu. Jadi dia membedakan hermeneutika Quran itu. Jadi yang pertama ya, for instance, when we evoke the works of Muslim philosophers and jurists, we note the presence of hermeneutical statement that might advance our knowledge of how understanding operates. Kalau kita memperhatikan kerjanya para Muslim philosophers dan para jurist, kita mungkin akan menemukan hermeneutical statement yang mungkin advance ini apa sih bahasa Indonesia-nya, Mbak? Bisa memajukan. Apa ya terjemahan bahasa Indonesia yang bagus untuk advance? Yang mana? Yang kolokvial. Baris Advance. ketiga, poin 1. Ya untuk memajukan, untuk apa ya? Tidak terdengar natural loh kalau iya, apa ya untuk mengembangkan. Sip, ya itu. Ya. Kita akan menemukan pernyataan-pernyataan hermeneutis yang mengembangkan pengetahuan kita tentang bagaimana understanding itu operates. Bagaimana understanding itu berjalan on a universal level. Bagaimana understanding itu bekerja dalam level yang universal, but little about what exactly is involved in understanding the Quran in particular. Jadi kalau kita lihat karya-karya Muslim filsafat dan juris, kita menemukan statement-statement hermeneutis yang itu mengembangkan ilmu kita tentang understanding, tapi not so much about understanding the Quran. Conversely, sebaliknya, we might discover hermeneutical statement in the works of philosopher and jurists that inform us especially of the operation involved in understanding the Quran, but that are not universally valid. So inapplicable anything other than the Quran. Sebaliknya, kita juga mungkin menemukan pernyataan-pernyataan hermeneutis dari Muslim philosopher dan jurist itu yang inform us specifically of the operation, yang memberikan kita informasi tentang operasi pemahaman Quran, but that are not universally valid, tapi itu tidak valid, maksudnya tidak bekerja untuk hal-hal di luar Quran. Jadi, accordingly, when I refer to the prior theoretical understanding as hermeneutics, in the absolute sense, the latter is what I call Quranic hermeneutics. Jadi, hermeneutik dalam Yusuf Celik adalah hermeneutik dalam makna how understanding operates. Jadi, itu bukan Quranic hermeneutik, tapi hermeneutik in the general. Istilah absolut ini sebenarnya agak, saya tidak begitu setuju ya. Mungkin kalau kita ganti hermeneutics in its genuine sense atau in its itu mungkin akan lebih pas kalau buat saya ya. Sementara yang kedua itu disebut sebagai Quranic hermeneutics. Jadi
saya tidak memahami itu sebagai acceptability atau apa, atau keberterimaan sebuah produk hermeneutik di masyarakat komunitas Muslim luas, tapi itu tentang dua level terminologi hermeneutika yang digunakan. Hermeneutika sebagai how understanding operates, teori hermeneutika yang umum, yang universal, tapi hermeneutika Quran itu hermeneutika yang berhubungan dengan Quran saja, yang bisa saja hermeneutika Quran ini tidak applicable untuk hermeneutika understanding dalam dalam umum. Itu yang aku pahami, tapi ya begitulah. Saya kembalikan. Egi punya komentar. Tolong di Saya unmute. nggak tahu ya, sebenarnya kan, iya, saya nggak tahu ya. Sebenarnya kan dalam pemahaman ini sebenarnya kan mirip, tapi em, yang saya pahami memang benar tadi soal hermeneutics in the absolute sense itu problematik, tidak mesti menyebut absolut, dan bahwa kemudian definisi tentang Quranic hermeneutics itu for the sake of analytical, hanya untuk kepentingan analitis sehingga dia mendefinisikannya demikian, yang berkaitan langsung dengan operasi dan juga kondisi, dan tidak harus diterima secara universal. Kalau pemahaman saya seperti itu. Jadi tidak, oke, pernyataannya bisa bersifat tadi dalam tanda petik salah, dalam tanda petik sangat subjektif, dan sangat keluar dari konteks pembahasan selama ini. Dan itu emang terjadi juga gitu di beberapa diskusi yang dikembangkan oleh Yusuf dalam bukunya gitu. Bahwa bisa aja ayatnya ngomongin A tapi topiknya mungkin ke B, C dan D gitu, yang ya fihi kulli syai'in illa tafsir, let's say misalnya. Aku sudah belum? Kalau enggak aku. Oke. Ya, monggo, Mbak. Itu pertanyaan menarik, Fadli. Kalau pertama, saya kira kalau kita mau memahami bagaimana Yusuf Celik ini menggunakan term hermeneutik dalam bukunya, kita perlu melihat bagaimana Syahab Ahmad menggunakan itu dalam bukunya, karena sepertinya dia terinspirasi oleh Syahab Ahmad. Kita gampang. Sebenarnya dia terinspirasi oleh Syahab Ahmad, dan Syahab Ahmad mengkritisi Talal Asad yang juga banyak kritiknya atas Talal Asad itu dan lain-lain gitu. Tapi kalau apa yang saya lihat di sini ini apa yang saya tangkap sementara ini itu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab yang unik dalam arti dia adalah kalamullah, dia punya relationship yang unik dengan apa namanya umat pembaca yang meyakininya, akhirnya model hermeneutika yang berkembang dalam lingkup relationship antara Al-Qur'an dengan umatnya ini menjadi agak berbeda dengan apa namanya dengan di teks-teks yang lain. Jangan-jangan itu maksudnya dia di sini, but I don't know. Misalnya kayak model-model pemaknaan yang sifatnya tadabbur atau mungkin isyari atau mungkin ada ekses tadi dan lain-lain, apakah ke arah sana. Tapi ya itu, untuk bisa memahami itu saya kira kita perlu membaca bagian dia ketika dia menjelaskan tentang apa hermeneutika yang dia maksud di sini. Tapi juga mungkin jadi pertanyaan bersama ya. Maksudnya kan diskusi meta level tentang penafsiran Al-Qur'an dan lain-lain itu kan sangat intens terjadi di Turki walaupun dalam bahasa Turki ya. Dan saya nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa, dan saya juga belum punya gambarnya itu sebetulnya. Tentang sejauh mana sih kita sudah bisa membicarakan tentang tadi pendekatan-pendekatan Al-Qur'an, dan juga apakah memang selama ini kita memahami ya sudah Fazlur Rahman saja, ya sudah dengan Pak Sairan saja, mana Kumangzanya saja, ya sudah dengan Abdullah Said saja tafsir kontekstual misalnya. Atau sebenarnya sudah ada bantahan terhadap Pak Sairan, atau sudah ada bantahan atas Rahman di Indonesia, atau sudah ada bantahan atas Said, kelompok-kelompok yang berusaha untuk menjadi antitesa dari pemikiran-pemikiran tersebut. Saya nggak tahu nih soalnya. Mugzi ada tuh dari tadi, dia berkamuflase. Atau kita ini dulu, Halo, kita membaca pertanyaannya Mas Azwar dulu, setelah itu ke Mughzi. Oke, jadi ada ini saya nggak tahu ini passage dari buku atau dari PowerPoint, Egi. ini buku kayaknya.
Oke, jadi To clarify, ya, pertanyaannya ini buku. mohon dijelaskan posisi penulis dari pernyataan ini. To clarify, if a theory of Quranic hermeneutics concludes that subjective understandings of the Quran are valuable and legitimate, it naturally follows that we can constructively appreciate the full range of different Quranic studies and translations in Turkey. However, if reflections on the matter lead to a plea, I guess a plea for strict objectivity, then it becomes difficult to justify diverse interpretation of the Quran. By their very nature, objective interpretations are static and recurrent. They are identified over and over in the same way by different parties. Silakan Egi. Ya, ini berbicara tentang, sebenarnya kan Yusuf pengen kembali ke dalam isu tentang subjektivitas dan objektivitas, dan bagaimana kemudian seseorang berusaha untuk tidak terlalu ekstrim dalam menjelaskan, dalam menafsirkan sesuatu, dan juga tidak terlalu mainstream atau monolitik untuk mencari makna historis atas Al-Quran. Dan memang penggunaan penafsiran yang sifatnya historis, kontekstual, itu kan sebenarnya kan juga cukup jenuh ya, cukup menjenuhkan karena sangat repetitif. Dan kita juga sempat kemarin berbicara tentang bagaimana kemudian banyak pendekatan yang diajukan, produknya sama. Itu kenapa demikian? Itu kan pertanyaan yang sering kali kita ajukan bersama gitu. Dan apakah kemudian yang bisa kita bilang, apakah bisa kita sebut bahwa oke, penafsirannya boleh sama, tapi seenggaknya at meta level itu berbeda. Misalkan Yusuf pengen bilang bahwa oke, Osturk itu tidak memiliki kontribusi sama sekali sebenarnya dalam produksi penafsirannya, karena tafsirnya sama saja dengan yang selama dilakukan oleh para sarjana Ankara, tapi setidaknya cara dia mendekati teks dan juga pemilihan ayat yang dia gunakan yang ternyata jarang digunakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya, itu menjadi kreativitas tersendiri. Jadi prosesnya tadi, bukan di hasilnya. Dan ini sebenarnya kan dia di paragraf ini pengen ngomong tentang konsekuensi dari keputusan seorang untuk menjadi subjektivis, dan konsekuensi untuk menjadi objektivis, dan apakah kita punya peluang untuk mendialektikkan kedua kubu tersebut. Dan saya kira juga sebenarnya di sini Shelik ingin memantik kita pada diskusi tentang apakah kita bisa tidak sekedar hanya menggabungkan subjektivitas dan objektivitas, tapi juga bolak-balik kadang kita bisa jadi ekstrim subjektivis di beberapa aspek, dan kadang kita bisa sangat historis dalam beberapa ayat lain, tapi kadang juga kita bisa mendialektikan kedua, jadi nggak bersifat yang harus labelis, misalkan subjektivis plus objektivis atau apapun gitu. Monggo Prof. Sahiron. Pak Sahiron, silakan. Atau beliau mungkin sedang kemana dulu begitu. Teman-teman yang lain mungkin? Halo Mbak Lin, suara saya kedengeran? Silakan. Ya. Oke, makasih banget ini Mas Egi, pemaparannya keren sekali. Sorry, eh, jadi merefresh kembali kenangan lama ya. Sebutan Ankara School itu memang agak susah dicari di Google ya. Tapi kalau menggunakan terminologi Ankara Okulu itu banyak. Itu sejarahnya panjang itu Mbak. Saya kira udah dijelasin sama Mas Egi. Tapi singkatnya adalah seperti ini. Ketika Turki menjadi republik, itu ada dua kelompok yang cukup sengit. Pertama, yang pro dengan kekhalifahan Ottoman dengan yang ingin beralih menjadi republik. Posisi Ankara Okulu itu adalah yang ada di posisi Atatürk. Makanya Ankara University itu yang meresmikan, itu yang membuka adalah ya Mustafa Kemal Atatürk, yang konon katanya orang Indonesia makannya bau lah, biasanya tidak diterima bumi lah, tapi kita hanya ketawa saja karena Mbak Lini udah membuktikan main ke sana langsung. Bagaimana memperjuangkan reformasinya di segala lini, termasuk pas awal itu Mas Muhzi? sekularisme itu sangat modern. Halo?
Sepertinya tadi agak terputus, bisa minta tolong diulang paragraf yang baru saja disampaikan. Oke, oke. Halo, kedengeran, Mbak? Halo, oke, kedengeran. Jadi gini, itu perjalanan yang panjang ya, secara historis. Intinya adalah ada dua kelompok yang ingin memperjuangkan nilai-nilai reformis, westernisasi, modernis, dan sekularisme. Dan Ankara Okulu itu ada di pihak situ, misalnya dari segi pemahaman dan interpretasi Al-Quran. Di satu sisi, satu kelompok mengatakan kita harus ada di pemahaman lama gitu. Nah, kenapa disebut Ankara Okulu? Itu sebenarnya klaim yang berjalan secara genealogis waktu. Jadi bahkan kita orang, oh kuliah di mana? Di Ankara gitu kan. Ankara Okul, sekolah Ankara sebutnya. Ankara. Oh, pemikirannya agak aneh ya, tanda kutip aneh itu ya sesat lah gitu. Gitu, ya. Nah, beberapa tokoh yang diangkat oleh Felix Corner, ya, kawan Pak Sairon, di bukunya itu memang yang diambil sampelnya memang Ankara University. Kemudian Celik itu mencoba untuk memperluas horizon. Tidak hanya loh Ankara Okul ini saja, bahwa di luar sana banyak kok yang sangat kritis, makanya dia sebut critical hermeneutic. Itu ada di luar Ankara Okul, dan itu yang harus disorot juga. Nah, di antara tiga itu yang sering saya baca itu Mustafa Austuk. Itu dia orang yang gila dan sangat produktif. Bukunya itu mungkin nggak puluhan, mungkin ratusan. Nah, salah satu yang karyanya dia itu adalah mencoba menyusun terjemahan Al-Quran sesuai dengan genealogi, apa istilahnya itu? Kronologi, Sababun nuzul. Jadi tidak berdasarkan yang biasanya kita. Dan di Turki menyebut terjemahan Al-Quran itu, terjemahan itu disebutnya me'al. Jadi Quran me'al, bukan Quran terjemasi. Indonesia menyebutnya terjemahan Al-Quran, masih menggunakan terminologi terjemahan. Kenapa me'al? Karena bagi mereka Quran itu tidak hanya diterjemahkan, tapi harus dipahami. Makanya yang ditulisin mereka, penerjemahannya itu penerjemahan tafsiri udah. Makanya mereka menyebut me'al yang tadi disebutkan. Kemudian ya kurang lebih seperti itu. Tapi anyway, thank you banget ini Mas Egi. Nah, kemudian siapa itu? Jundiolu ya, Jundiolu. Jundiolu itu kalau kita baca bukunya itu rasa free will-nya kental banget. Contohnya ketika dia menjelaskan tentang ayat-ayat jilbab, itu tidak perlu lagi bicara soal asbabun nuzul. Itu Jundiolu. Kemudian Alpyal itu saya kurang dekat karena dia ada di Istanbul. Tapi yang pasti si Mustafa Austuk itu bukan orang sembarangan. Bukunya banyak. Tapi yang menjadi persoalan dunia sarjana luar adalah mengakses karya-karya mereka karena mereka menggunakan bahasa Turki. Ini saya cerita nih sedikit. Bahwa di Turki itu mereka punya ribuan jutaan bahkan manuskrip yang mereka digitalisasikan. Dan ini kita bisa akses secara free. Dan diantaranya adalah Hasyiah. Kemarin saya sedikit riset gitu kan, contoh cari Hasyiah Zamakhsyari, itu 14 ribuan ada. Bahkan kemudian Baizawi banyak banget. Dan itu banyak yang belum disentuh gitu. Nah, itu saya kira lahan yang luar biasa. Memang di antara Hasyiah yang ada di manuskripkan itu menggunakan bahasa Turki Ottoman. Memang itu tantangan bagi sarjana luar untuk mengakses itu. Tapi di antara lain juga masih menggunakan bahasa Arab sebagaimana kita bisa akses. Saya kira apa yang diutarakan sama Mas Muammar ketika beliau jalan-jalan conference di European Quran di Jerman ya, ketika Walid Salim mengatakan masa depan studi Quran ada di Istanbul, itu gila dan
memang banyak yang belum tersentuh. Manuskrip itu udah didigitalisasikan, tinggal bagaimana kita bisa mengakses itu. Dan kita boleh mengakses secara free, meminta mereka untuk memotokkan, minta file digitalnya, itu boleh. Nah, saya kira hal itu yang ingin saya sampaikan. Thank you. Terima kasih sekali sudah gabung Mas Muhzi. Ini saya mau bertanya pertanyaannya Egi dan silakan ditambahi Egi. Jadi terkait dengan Ankara School itu dan madhab tafsirnya kalau boleh kita sebut, apakah itu sejalan dengan misalnya teori-teori tafsir yang disampaikan oleh Fadlur Rahman, Abu Zaid atau mungkin Pak Sahiron kalau dalam konteks Jogja gitu ya, atau dan lain-lain misalnya Pak Aksin dan lain-lain gitu. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita memahami Ankara School dalam sinaran konteks Indonesia, kira-kira seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat di Turki sendiri itu, apa memang ada polarisasi yang sangat kuat ya, karena di sisi lain saya punya banyak teman yang punya metode tradisional yang sangat kuat. Dan mereka lulusan kampus Istanbul sih kalau teman saya itu. Apakah di sana juga, di sana itu model sekolah ilahiyat atau semacam usuluddinnya itu punya karakter yang berbeda-beda antara satu kampus dengan kampus yang lain. Silakan Mas Egi kalau mau menambahkan. Halo Kak, sorry, Menambah, suaranya nggak yes. kedengeran. Kedengeran. Sorry, boleh diulang Mbak? Sorry, di sini hujan gede banget jadi agak susah. Oke, ya pertanyaan karena pertama, lagi- pertanyaan Ya. pertama dan ini sebenarnya pertanyaannya Mas Egi tadi itu Hmm. apa namanya? Kalau kita melihat Ankara School dalam sinaran konteks Indonesia, itu bentuknya gimana? Atau apa namanya? Apakah Ankara School itu mirip dengan model penafsiran Ma'anakum Maghzanya Pak Sahiron misalnya? Ini di komen Mas Fadli ngomong kalau corner itu menggambarkan Ankara School sebagai Rahmanian School seperti itu gitu. Jadi paralelitas antara Ankara School dengan konteks Indonesia itu seperti apa? Itu yang pertama. Bisa ditangkap? Iya, oke. Oke, itu dulu saja. Oke. Memang apa yang disebutkan sama Felix Cornet itu tepat sekali. Pengaruh Fazlur Rahman itu sangat kental. Kemudian kalau sampai Yansir, Namid itu juga sangat kental. Yang kenapa Turki menyebut Ankara School itu Risel atau dalam bahasa Inggris itu historisis. Orang yang suka ngomong pendekatan sejarah. Nah, itu pendekatannya dari situ karena pengaruh Rahman itu sangat kental, khususnya ketika Felix Corner bicara tentang pemikirannya Mehmet Caci misalnya. Itu unsur-unsur nilai-nilai Sepertinya keluar. Terlempar. Mungkin Halo? oh Saya ya, kira alhamdulillah. ya, Oke. ya. Saya kira hampir sama dengan apa yang semangatnya ya, value-nya yang diperjuangkan oleh teman-teman Sapen, Ciputat, mungkin ke depan ada Cisala karena ada UI3. Bisa jadi. Jadi semangat itu ada. Tetapi satu lagi, di satu sisi ada satu kelompok, jadi ini Ankara hanya satu warna ya, saya pikir cukup berwarna-warni. Satu kelompok yang sangat mengarah pada free will-nya Derrida. Gitu. Contoh teman-teman teologis di bagian kelam itu sangat menolak dengan hadis, kebenaran hadis. Bahkan Imam Syafi'i itu bagi mereka terlalu mundur pemikirannya karena masih sangat kental dengan bagian ini. Nah, bagi mereka itu rasa hal yang diagungkan. Saya pikir ini adalah darah
darah keturunan pemikiran ini lahir semangat ketika Ottoman itu banyak mengkaji tafsir Masyari. Jadi pemahaman neo Mutazil itu banyak contohnya ya, contoh itu misalnya Hussein Attai. Dia mengatakan rukun iman 5 tidak ada iman terhadap koda dan qadar, karena kata koda dan qadar bagi dia itu tidak ditemukan dalam Al-Quran dalam konteks takdir. Kata qadar dalam Al-Quran itu yang ditemukan maknanya itu ukuran, bukan dalam terminologi takdir yang kita percayai. Maka bagi sangat ini yang ingin lontarkan sama mereka. Misalnya contoh lagi, dia mengatakan misalnya saya lupa, tapi Atai itu pernah datang ke European Quran, dan saat itu Mas Muammar cerita, kok kenapa ketika orang ini pergi semuanya hormat gitu. Siapa Mas? Ini orangnya. Oh, itu Hussein Atai. Dan udah meninggal tahun ini. Oke, gitu. Thank you. Kalau di Turki itu nggak banyak kerja administrasi ya dosennya kayaknya ya. Jadi sempat nulis buku banyak. Ya ini bercanda. Iya, ya, itu fakta. Itu saya alami. Oke, silakan apakah teman-teman atau Mas Egi punya apa ya komentar tambahan? Pak Sairon belum jadi, Mbak. Pak Ya, Pak Sairon Sairon itu saya kira, sepertinya belum monggo, Pak ada di Sairon. tengah-tengah kita. Ya, oke. Saya kira nggak bisa, kalau saya pribadi ya, saya kira saya nggak bisa bilang kalau Ankara School itu sama dengan Rahmadian, kemudian Rahmanian sama dengan Sapen School atau apapun, atau Salak atau manapun, Ciputat School atau apapun, karena tidak sesederhana itu. Satu, nomor dua juga pengaruhnya kan berbeda, dan bacaan dan lagi-lagi subjektivitas dari tiap pemikir tafsir itu kan berbeda. Bahwa mungkin dalam beberapa aspek mereka mengandalkan historisitas, kemudian juga di sisi lain juga mereka mempertimbangkan nilai universal Al-Quran yang mirip dengan Rahman tapi tidak kemudian harus menggunakan Rahman. Itu mungkin terjadi seperti yang dilakukan oleh John Diolu. Dan saya nggak tahu ya. Lalu poin saya tentang saya tuh sebenarnya agak bingung ya tentang seakan-akan ada sebuah generasi dalam sejarah. Mungkin nanti bisa kaitkan dengan, mungkin nanti tolong dikaitkan dengan bukunya Megan Berkeley Abbas, Bu. Ada satu poin dalam sejarah di mana para sarjana-sarjana di dunia non-Arab, sarjana Muslim non-Arab menempuh pendidikan di luar, di Eropa, di Amerika, dan pulang membawa misi, membawa paradigma baru, membawa secara harapan baru, membawa cara pendekatan terhadap teks yang baru, dan kemudian bilang kalau ini adalah pendekatan yang komprehensif untuk memahami Al-Quran, untuk menafsirkan Al-Quran. Saya kira ada kecenderungan itu dalam beberapa, ada kecenderungan itu tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain gitu. Saya pengen lihat itu juga mungkin di Malaysia atau mungkin di mana. Saya nggak tahu nih. Soalnya kan ketika saya dulu kunjungan ke UKM itu mereka deliberately, mereka bilang dengan sengaja kalau kami ingin melawan UIN Jogja karena UIN Jogja itu satu mendukung LGBT, dua terlalu mendukung nilai HAM, tiga membawa Aminah Wadud ke Indonesia, sehingga kami akan melawannya dengan apa? Dengan Maqasidus Syariah. Itu model Usuluddin dan kajian tafsir yang ada di UKM, di National University of Malaysia. Saya nggak tahu di IUM, saya nggak tahu di kampus lain, tapi ketika saya kunjungan klaimnya seperti itu. Tentu saya terkejut, tapi kemudian saya sadar lagi bahwa ini lagi-lagi kan problem soal stereotip dan esensial, dan kecenderungan orang-orang di luar, misalkan di luar kampus yang bersangkutan, untuk memberikan semacam label atau esensi tertentu pada kampus tertentu. Bahwa to some extent UIN Jogja akan selalu dibilang sebagai kampus yang dalam tanda kurung liberal dan interdisipliner dan akademik atau apapun itu, dan Menara Gading lah atau apapun.
di sisi lain juga UIN Jogja juga bisa bilang kalau UIN kampus-kampus di daerah lain harus diperkenalkan dengan metodologi yang secanggih dan ini apa itu, sehingga ya kita akan saya harap mudah-mudahan kedepannya ada studi tentang ini yang tidak hanya bicara tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran secara tematik, tapi juga bagaimana mendiskusikan fenomena penafsiran tersebut secara makro. Mantap, terima kasih. Iya, kalau terkait dengan itu dan silakan teman-teman yang lain. Pak Sahiron, apakah sudah ada di sini? Oke, sembari menunggu karena sudah ada di komentar tadi. Mungkin beliau oke. Itu pertanyaan yang sangat menarik dan saya kira sangat ada hubungannya dengan Meghan Abbas dan juga apa namanya tentang imajinasi tentang konsep history dan waktu yang bergeser pasca pencerahan ya, bahwa waktu itu linier dan lain itu yang akhirnya membuat bagaimana imajinasi kita tentang pemahaman itu seperti apa dan lain-lain. Saya kira ada hubungannya dengan itu dan benar kita menunggu kajian terkait dengan itu ya, kritik-kritik terhadap model-model pemahaman yang Rahmanian lah Kak, dengan segala variannya yang tentu itu bentuk generalisir ketika saya menyebut Rahmanian ya. Tetapi riset yang mencoba untuk memahami kenapa model-model tafsir seperti Rahmanian yang kalau di Turki itu Felix Korner menyebut mewajah dalam Ankara School, mungkin dalam konteks Indonesia itu mewajah salah satunya dalam makna kumahzanya Pak Sahiron atau mungkin yang lain gitu. Nah itu kenapa kok bisa muncul dalam lanskap yang seperti apa, genealogi pemikirannya kemana, kritik-kritiknya seperti apa, saya kira itu kajian yang sangat penting untuk dilakukan. Len, Ya silakan Pak. izin Len. Ya menarik, terima kasih Mas Egi dan juga teman-teman yang sudah memberikan masukan. Kalau kita baca disertasinya Felix Korner, yang itu sama-sama di Bamberg ya, sama-sama di Bamberg. Nah itu memang yang ditampilkan adalah yang quasi objektivis progresif, yang ala Rahmanian ya, Rahmanian itu. Nah, tetapi betul kata Mauzi, ada sisi lain di Ankara juga, yaitu Hussein Atay misalnya, itu sangat subjektivis dia. Atau Muhammad Syabastari yang Iran ya, modelnya. Jadi betul-betul Heideggerian ya. Nah, memang yang sempat menjadi tren lah di Ankara, kalau dalam penelitiannya Felix Korner itu yang mazhabnya Rahmanian itu. Nah, kalau Rahmanian ini yang dulu dipokoi salah satunya oleh Mehmet Pachache. Bacanya gimana Mugzi? Pachache atau Pachache? Pachache ya. Itu Mehmet Pachache yang tapi sayangnya Mehmet Pachache yang itu menjadi motor waktu itu, dan itu sempat di Bamberg, itu postdoc di Bamberg. Dan saya sendiri sempat ketemu secara pribadi ya, terus ngobrol-ngobrol dengan beliau, terus memang kecenderungannya di Rahmanian. Nah, sangat historis ya historical analysisnya sangat kuat, termasuk ketika menafsirkan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yang ditulis oleh Mehmet Pachache ya secara historik. Oke lah, itu panjang nanti ya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana wajah Lin ya, tadi Lin sempat mengemukakan kalau nggak salah, ini kalau saya di jalan ya jadi sayup-sayup suaranya. Wajahnya itu seperti apa, itu memang yang dulu sempat berkembang adalah wajah Rahmannya. Nah, kalau di Indonesia dengan pendekatan makna kumangsa yang sudah mulai diimplementasikan oleh para mahasiswa. Nah,
Baik. Sayangnya di Turki, nanti Mugzi bisa koreksi saya ya. Sejauh yang saya tahu, memang belum banyak karena memang betul kata Mugzi itu banyak karya-karya Turki, orang-orang Turki yang belum bisa diakses ya. Penafsiran yang bersifat hermeneutis dalam arti model Rahmanian itu masih sekitar ayat-ayatnya itu satu ya. Misalnya tadi yang siapa namanya Egi mengatakan ayat jilbab lah, ayat poligami lah, kayak gitu sekitar itu. Nah, satu hal, mengapa ini terjadi? Karena selalu terkungkung dalam situasi apa yang dibutuhkan oleh negara itu. Selalu terkungkung, jadi gampangannya itu terlalu berat minal waqi' ilan nas. Minal waqi' ilan nasnya itu terlalu tinggi. Maka sejauh yang saya tahu itu satu ya, pembahasannya masih terbatas. Kemudian yang maksudnya ayat-ayat yang ditampilkan itu ayat-ayat yang itu. Satu. Kemudian yang kedua, nampaknya regenerasi di Turki, nanti Mugzi tolong saya dikoreksi ya. Mungkin tidak semasif, justru tidak semasif yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat saya pikir yang sangat krusial, itu tokoh-tokoh wabil khusus yang bermadhab Rahmanian itu tidak memberikan metodologi yang jelas. Ya pokoknya slogan historical analysis, tapi how to do that. How to do that-nya itu lepas. Coba aja kalau kita baca ya karya-karya yang saya waktu diskusi dengan Felix Kena ketika nulis disertasi. Itu metode konkretnya seperti apa? Itu susah menjelaskannya. Nah berangkat dari situlah maka kemudian saya bawa ke Indonesia yang sama-sama Rahmaniannya. Lalu dengan munculnya pendekatan manakum magza dan itu ayatnya sekarang sudah beragam ayat-ayat kisah. Bahkan yang terakhir itu relasi antar umat beragama. Tapi berangkatnya tetap minan nas ilal waqi'. Sebab kalau minal waqi' ilan nas kita menunggu kasus kelamaan. Ini koreksi maksud saya refleksi terhadap apa-apa yang terjadi di Turki. Yang tadi madhab tradisionalisnya menurut Mugzi masih cukup kental juga. Nah, sementara yang progresifnya itu perangkat-perangkatnya masih tidak jelas. Itu jadi maka kalau dibandingkan dengan Indonesia untuk kasus kejelasan metodologinya dan juga implementasinya justru Indonesia kayaknya ya untuk saat ini itu mulai melangkah lebih lebih maju. Cuma memang apakah nanti orang-orang Barat atau orang-orang Turki sendiri atau orang-orang Arab bisa mengakses karya-karya ini? Tesis-tesis banyak loh, ada yang luar biasa loh. Luar biasa. Hasil dari pendekatan manakum magza. Pak Saran sudah ngitung mungkin implementasinya sudah 100 lebih. Meskipun kualitasnya bisa beragam antara satu mahasiswa S2, S3 dengan yang lainnya lah gampangannya begitu. Itu berbeda-beda. Nah baik. Jadi ini saya tidak tahu Mas Egy di buku itu kan sangat teoritis ya. Sangat teoritis yang lagi-lagi nanti masih bersifat diskursus. Tidak nanti kemudian bagaimana aksi penafsiran itu dilakukan. Nah kalau saya kalau andai kan ada orang Turki itu mulainya dari nas saja, minan nas ilal waqi'. Dari nasnya aja saya coba begitu ya baca ayat-ayat kisah lah, ayat-ayat hukum lah, ayat-ayat itu.
Nah, kemudian wakilnya nanti tinggal dihubung-hubungkan mana yang sekarang sedang terjadi. Ini komen ya, komen dari. Tapi apakah benar ataukah tidak, mungkin Mugzi dan Mas Egi yang sudah lebih banyak membacanya. Kalau saya karena membaca disertasinya Felix Turner yang lebih ke Rahmanian itu ya. Itu Lin komen. Ya, Oke. makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Sebelum ke Muksi, tadi juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sih, kalau boleh saya merasakan pertanyaan itu, kira-kira kritik yang, atau mungkin Egi tadi yang memantik pertanyaan ini. Kritik terhadap model tafsir Rahmanian kan sudah banyak Pak. Nah kalau dalam hemat Pak Sahiron, kritik yang paling serius yang menurut Bapak itu sangat perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan teori tafsir makna kumaha Bapak itu apa? Begini, implementasinya yang justru harus lebih bagus, Lin. Misal ya, misal di pagi misalnya itu saya menguji pendekatan implementasi makna kumbangza atas Al-Maidah 48. Al-Maidah 48 salah satunya adalah, ini Pak Jalil kalau ada itu beliau salah satunya yang menguji, meskipun mahasiswanya kurang begitu siap ya. Tetapi ini menarik ya. Misalnya fahkum bainahum bima anzalallah, kan ada di situ di ayat itu tuh. Jadi konon dulu sejarahnya itu kaum Yahudi konflik internal, tidak bisa menyelesaikan, lalu minta diselesaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad menggunakan Al-Quran. Sementara di sisi lain itu Yahudi menggunakan Taurat saat itu, tapi tidak bisa mereka menyelesaikan sendiri dengan Tauratnya. Kan menarik nih. Maksud saya begini, ketika melakukan analisa sejarahnya, itu dicek Mas, ini Yahudi Madinah gimana sejarahnya? Waktu itu ada apa saja? Kalau ada konflik realnya seperti apa? Lihat coba selain sirah nabawiyah, itu bisa mengambil karya-karya yang ditulis oleh orang Yahudi, wabil khusus Yahudi Madinah. Madinah waktu itu peristiwanya seperti apa? Ini kan pertanyaannya bima anzalallah itu seperti apa sih? Maksudnya itu ya. Nah, orang Yahudi kan dipersilakan oleh Nabi Muhammad waktu itu mengamalkan Tauratnya karena fi nurun udah wanur ya. Orang Kristen dengan wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Nah, artinya ini kan menarik jadinya ya. Sebenarnya signifikansi saat itu tuh apa? Dengan fahkum bainahum bima anzalallahu. Nah, dan ini di Al-Quran waktu itu nih, apakah penekanan pada Qurannya, ataukah sisi keadilannya, ataukah sisi apa kayak gitu. Nah, maksud saya begini, Len. Kritiknya itu diimplementasinya itu harus betul-betul memang komprehensif, teliti dan seterusnya, dan rasional penggunaan rational analysis kaitannya dengan itunya dipakai. Nah, selama ini itu ya kami saya maklum sebagai belum masuk di situnya. Belum lagi umpamanya intertextuality. Kan itu ada istilah-istilah. Ya, intertextuality ini belum diimplementasikan secara masif. Jadi apakah ngecek di Corpus Coranicum dulu, ataukah di Gabriel Said Reynolds-nya, atau di Angelica Knowith-nya. Nah, ini masih mahasiswa itu masih enggan. Entah kenapa, mungkin juga karena bahasa ya, mungkin ya. Karena bahasa atau karena akses terhadap terhadap karya-karya yang semacam itu. Nah, itu nih. Jadi kalau dari sisi metodologinya itu ya sudah cukup komprehensif, tinggal implementasinya yang baik saja. Ini bukan promosi ya, Lin, bukan karena saya kemudian karena yang menggagas pendekatan makna kumakna, bukan, nggak usah senyum-senyum, Lin. Iya gitu. Jadi yang justru yang diperbaiki itu adalah implementasinya yang betul-betul hebat gitu loh. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Berarti sudah sempurna gitu ya.
Tidak sempurna, Lin. Artinya cukup menggali al-makna at-tarihi, al-magza at-tarihi, al-magza al-mutaharik, al-mu'asir. Itu sudah cukup komprehensif. Tinggal how to do that-nya itu. Bagaimana kemudian itu menerapkan, implement this approach, itu yang pertanyaannya. Itu. Nah, sekarang saya sedang menyusun terjemahan Al-Quran ala makna kumbangsa. Wabil khusus di situ al-makna at-tarihi dan al-magza at-tarihinya dulu. Nah, ini kalau jadi mungkin ya mungkin apa? Ya udahlah gitu pokoknya. Makasih, saya kembalikan ke Lin lagi. Terima kasih. Silakan, apakah Mas Egi, Mas Muhzi atau yang lain mau memberikan komentar terkait konteks Turki tadi? Oke, terkait konteks Turki. Saya nggak tahu ya, tapi saya sepakat dengan Pak Sayaron dalam aspek ini bahwa intertekstualitas jadi satu keunggulan ya, dan itu menarik. Implementasi dan juga tadi dari bahwa kemudian banyak perdebatan tentang bagaimana cara membaca, memahami, menafsirkan Al-Quran secara benar dan ideal kemudian. Tapi tidak banyak yang kemudian memberikan langkah-langkah yang konkret dan metodis. Pak Sharon memberikan itu. Tahapannya ini, definisinya ini, kalau pengen baca ini, cek ke kitab ini, baca ini, cek ke kitab itu. Dan memang buku Yusuf Celik juga tidak menawarkan hal yang sama, Pak Sharon. Jadi dia tetap at the end berusaha untuk memahami nature of the text itself, tentang nature of the text itu apa ya? Sifat alami dari teks Al-Quran itu sendiri yang tidak begitu mudah untuk dipahami, dan juga dalam aspek ini menyimpan ekses, menyimpan surplus makna yang dapat kemudian mungkin digali lagi, mungkin dikembangkan lagi. Dalam bayangan saya sebenarnya begini, mungkin saja misalnya pembacaan tidak hanya pembacaan Rahmanian, tapi mungkin makna kumbangsa juga. Hari ini pembacaan yang sama, ayat yang sama, bisa juga diketik lagi di kemudian hari 30 tahun, 20 tahun ke depan. Dan juga dengan konteks yang beda. Tapi yang ingin saya catat di sini, sebenarnya poin di awal, Pak Khairon, bahwa Turki terlalu tinggi dalam aspek minal waqi ilan nas. Di Iran juga sama. Mesir apalagi. Tapi kemudian dalam praktiknya sebenarnya kan Indonesia juga melakukan hal yang sama. Oke, kita bisa bilang kalau Indonesia penafsiran para sarjana kita lewat tesis secara struktur, memulai dari kajian teks baru ke konteks. Tapi di latar belakang kan mereka menulis di latar belakang yang sebetulnya latar belakang itu terdorong dari waki. Saya nggak tahu nih bagaimana kemudian apakah kemudian mahasiswa kita S1 dan S2 random membaca ayat, kemudian memutuskan, oke saya akan menafsirkan ini, kemudian di akhir dia akan kontekstualisasi. Enggak juga sebenarnya. In praktis sebenarnya kan tetap dari waki dulu, para mahasiswa kita, kemudian menuju ke teks, baru ke waki lagi. Jadi mungkin itu pandangan saya sih. Mudah-mudahan nggak begitu gitu. Tapi juga bagus juga kalau misalkan terjadi dialektika yang intens itu. Jadi bolak-balik tidak hanya satu arah dan itu. Dan iya, mudah-mudahan memang ke depannya, tapi ya Indonesia dan Turki bahwa Turki kemudian slogan Quranic historisisnya itu kentara, iya. Saya nggak tahu, nanti mudah-mudahan bisa ketemu satu dua tokoh yang memang punya tawaran metodis untuk membaca teks Al-Quran itu nanti mungkin akan ketemu. Saya kira itu. Oh ya, satu lagi poin. Kenapa ayat-ayat yang ditampilkan itu saja? Bahwa itu kebutuhan negara dan regional. Saya jadi penasaran juga gitu. Bahwa kemudian berarti ada dong. Karena ini juga diomongkan oleh Yusuf ya. Dan kritik dia ke Jundiolu. Seakan-akan ada beberapa ayat yang sifatnya saat itu secara historis adalah kritikan misalkan kepada Abu Lahab atau siapapun, yang sudah sifatnya sangat temporal dan hanya diaplikasikan di saat itu saja. Tidak mungkin kita kontekstualisasi, walaupun sebenarnya mungkin saja kita kontekstualisasi surat Al-Lahab di zaman sekarang, bisa saja gitu. Tapi
Junjilo tidak melakukan itu dan bilang kalau sudah itu berhenti di zaman Nabi, tidak lagi dilakukan di zaman sekarang. Kalau di Pasairan bisa saja di zaman sekarang dengan nilai-nilainya, dengan historical universal values-nya. Saya kira itu yang mungkin catatan saya. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Oke, Mbak Lin. Oh ya, bagaimana Iya. merespon tadi paparannya Pak Zairon terkait dengan konteks Turki? Tadi Egy sudah memberikan beberapa hal, bisa Iya. ditambahkan atau mungkin direvisi. Yang pasti sebagaimana kita ketahui dan perlu kita ketahui, karya Pak Sahiron, makalah beliau itu banyak sekali yang diterjemahkan ke bahasa Turki. Itu bukti pengakuan scholar Turki mengakui keilmuan Pak Sahiron. Bahkan ketika saya mengatakan ini loh karya Pak Sahiron yang diterjemahkan ke bahasa Turki ke supervisor saya, Prof. Ahmed Nedim Serinzo. Wah, beliau nulisnya saya ya. Hampir sama nih. Beliau nulis tentang asbabun nuzul, tentang banyak sekali ya. Banyak sekali. Saya aja kaget pas waktu. Jadi nama Pak Sahiron kalau kita search dengan metode penulisan bahasa Turki pasti muncul. Pakai S-nya ada Wah, luar ekornya. biasa. Ya, Mas Mukti ini Syamsuddin Sahir. promosi Pak Sahiron ini. Ya. Iya, Pak. Terus. Nggih. Nggih. Kemudian bahwa memang Ankara School itu bukan satu warna, tapi cukup berwarna-warni. Bahwa minal waki ilanas memang ya. Makanya yang dijadiin sampel sama Felix Corner itu orang-orang yang reformis. Ya Ilhami Guler, siapa Mehmet Pacace, model-model seperti itu. Tetapi ini satu hal yang jadi aku melihat Felix Corner itu ketika menulis disertasi itu arahnya satu. Dia tidak coba loh, ada dua orang yang masih ke klasik gitu. Makanya yang tadi disebutkan nama Egy ketika Celik mengatakan Ankara School itu ada 3 hal. Pertama klasik, kedua akademik, ketiga reformis. Nah, yang klasik kayak orang-orang kayak Mehmet Akif Koç, gimana dia mempromosikan Tobari, kemudian dia menjawab diskursus Walid Saleh yang mengatakan enggak, bukan Tobari, yaitu Baidawi dan Zamakhsyari yang sentral. Itu frontal itu. Kemarin tuh beliau kirim saya, Mas Muzi ini tulisan saya di Jerman, jurnal Jerman, saya lupa namanya, tapi Mas Muhammad tahu penolakan argumentasi Walid Saleh. Artinya diskursus klasik itu sangat kental. Contoh kayak diskursus semantik itu sangat kental. Artinya, contoh ya, ada satu disertasi yang cukup mengulik ketika mempertanyakan kul huwallahu ahad itu kata-kata siapa? Andaikan itu kata-kata Allah, maka harusnya kul anallahu ahad. Artinya, jangan-jangan ini adalah bahasa malaikat Jibril yang ditulis dalam Al-Quran. Nah, kajian-kajian di BT seperti itu masih sangat hidup. Cuma memang Felix Corner tidak menyorot itu. Karena Felix Corner lebih ke arah penelitiannya menyorot ke rahmaniannya saja. Gitu. Tapi Tunun sangat ini Prof. Sahiron. Saya banyak belajar. Tunun. Terima kasih Mas Muhzi. Iya, kalau itu pertanyaan yang saya yang kedua tadi yang sampean tidak mendengar itu, bahwa sependek yang saya tahu di Turki itu kajian-kajian tentang teks-teks pramodern, diskursus kajian klasik lah gampangannya kita sebut begitu, itu masih sangat kental dan mungkin itu sesuatu yang hilang dalam konteks pendidikan tanah air. Apakah bisa dibilang begitu kira-kira? Ya, pertama gini, ketika kita belajar di Turki, itu pemahaman awal adalah pemahaman akar. Anak S1 itu dari awal itu dipelajari bagaimana Ghazali, bagaimana Avicenna, Averroes dan sebagainya.
pendekatan bahkan mereka sebelum belajar filsafat Islam, mereka harus hafal bagaimana Plato berargumen, Aristoteles berargumen, itu sangat kuat. Itu dalam diskursus itu. Kemudian dalam diskursus tafsir misalnya, itu klasiknya gimana tafsir As-Tsauri, gimana cukup banyak di situ. Yang kedua, untuk melangkah sampai ke Rahmanian, apa yang dilakukan sama Pak Cace, kemudian Ostuk dan teman-temannya, itu perjalanan yang sangat panjang, bahwa mereka tidak mempunyai theoretical practice atau practical theory sebagaimana yang ditawarkan sama Prof. Sahiron. Itu memang iya, yang diangkat mereka adalah value-nya. Sementara theoretical practice-nya ya tidak banyak terlihat. Makanya kita baca bukunya Felix Corner dan siapa ini yang Celik, itu ya yang kita dapat value-nya. Gitu. Makanya di situ kenapa karya Pak Sahiron itu banyak diterjemahkan ke bahasa Turki. Bagi mereka, apa yang dilakukan Pak Sahiron itu, ini loh, kita punya value. Apa yang perlu dilakukan? Ini loh, prakteknya harus seperti ini. Nah, itu. Makanya papernya Pak Sahiron banyak diterjemahkan ke bahasa Turki. Itu salah satu pertimbangan scholar di Turki, saya kira. Oke. Ya, terima kasih. Ya, tapi tadi poin yang Mas Muhzi sampaikan tadi itu, bahwa kajian-kajian klasik itu menjadi pondasi yang kuat, menjadi akar, itu saya kira perlu dipertimbangkan oleh konteks PTKI di Indonesia ya, wabil khusus mungkin di prodi kita IAT, karena kita sudah tidak secara serius belajar tentang kalam, diskurs itu, kemudian ulumul Quran dan lain-lainnya itu, nama-nama itu seakan menjadi nama di masa lalu. Meskipun tentu tidak semua ya, tetapi ada tren ke arah sana dan lompat langsung ke Rahmanian itu loh. Itu saya kira adalah problem serius yang bisa kita pikirkan bersama. Silakan teman-teman, ada yang mau komentar lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin Mas Egi bisa memberikan catatan terakhir terkait dengan diskusi kita malam ini. Oke, cool. Ternyata pancingan saya untuk mengkaitkan diskusi Yusuf Celik dengan Indonesia cukup sukses, saya kira. Dan pertanyaan tentang bagaimana kemudian peta perkembangan hermeneutika di Indonesia dan di negara-negara Muslim non-Arab juga menjadi tantangan tersendiri. Saya nggak tahu ya apakah bisa kita sebut ada kajian meta level yang hermeneutis dan pura-pura hermeneutika. Itu menarik juga nanti itu untuk diperbincangkan. Seperti apakah berpura-pura hermeneutis tapi tidak hermeneutis? Mungkin nanti Mas Yasya bisa bikin forum tentang itu. Tapi poinnya adalah sebenarnya kan yang saya tertarik dari Yusuf adalah bahwa buku ini berusaha untuk menjelaskan beberapa grand konsep tentang perdebatan tentang subjektivitas, objektivitas, kebenaran, otoritas makna, surplus makna, terus juga keniscayaan teks itu sendiri dan sifat alamiahnya sebagai sebuah statement yang dapat terus berubah. Dari sisi lain juga dapat terus berusaha dipertahankan makna historisnya. Bahwa hanya dengan mengambil 3 kasus contoh sebagai dikasih dari corner itu satu poin, dan mudah-mudahan juga nanti di Indonesia dan di beberapa negara bisa dilanjutkan. Saya tunggu. Saya masih ingat betul Mas Fadli dulu pernah cerita ke saya juga ingin mengerjakan itu tentang sejarah hermeneutika Quran Indonesia. Mudah-mudahan dikerjakan. Dan iya, saya kira itu catatan dari saya pribadi. Saya juga sebenarnya tertarik untuk membahas ini sebagai topik untuk disertasi. Mudah-mudahan juga dapat terlaksana dan tidak sekedar menjadi rencana. Dan ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ini diskusi yang sangat menarik. Dan tadi itu pertanyaan apa asumsi-asumsi yang mendasari model tafsir seperti ini, mengapa muncul di era ini, kemudian bagaimana konteks masing-masing negara pasca menjadi negara bangsa ya. Itu juga sepertinya memberikan pengaruh terhadap pendidikan agama Islam dan juga kerja-kerja penafsiran dalam negara tertentu. Turki dengan Ataturkismenya, kemudian Indonesia punya sejarah sendiri, PTKI kita punya sejarah sendiri, ada hibrid antara Al-Azhar dengan Barat,
nanti mungkin di Tunisia dengan pengaruh Perancisnya dan lain-lain, itu akan apa ya? Saya kira itu konteks-konteks yang akan melahirkan model kerja-kerja penafsiran dan bukan hanya kerja penafsiran, tapi juga model-model pendidikan Islam baik di level madrasah, sekolah, sampai di level perguruan tinggi yang berbeda-beda antara masing-masing negara ini. Terima kasih pantikannya Mas Egy. Kita tadi paparannya sekitar 30 menit, diskusinya hampir 1,5 jam. Dan saya kira itu justru yang kita harapkan. Sampai bertemu di sesi berikutnya, insya Allah sesi berikutnya akan ada di awal bulan depan. Kita akan kembali ke rutin per bulan untuk Lingkar Baca Nun ini. Nanti informasinya akan kita sebarkan ketika kita sudah berhasil mengkurasi pembedah-pembedah dan buku-buku yang akan dibedah. Terima kasih teman-teman, selamat beriktikaf dan mencari Lailatul Qadar. Sampai bertemu bulan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.